Reformasi birokrasi. Sering kita dengar lah. Reformasi birokrasi itu apa kita nggak tahu. Mungkin di setiap rapat dari jajaran-jajaran pemimpinan, kemudian kita ngobrol tentang dunia pemerintahan selalu tentang reformasi birokrasi. Dulu sering kita dengar namanya reformasi itu zamannya pergantian ya dari orde lama, orde baru ke reformasi. Nah, reformasi itu apa? Kalau birokrasi itu biasanya kita ngomong pemerintahan selalu tentang ngomong birokrasi. Birokrasi itu kayak ke rantai komando mungkin ya, atau rantai rentetan yang harus dilakukan untuk mencapai rentetan berikutnya. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya akan ngobrol sama Pak Ari. Pak Ari salah satu pegawai PPSDM POM yang akan menjelaskan lebih ringan tentang apa itu reformasi birokrasi. Jadi bukan tentang rapat ya, kita nggak sedang rapat, tapi kita sedang ngobrol aja ya Pak ya. Diskusi ringan tentang reformasi birokrasi. Nah, Siap. Pak, jadi Pak, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sebenarnya apa? Reformasi birokrasi sebenarnya kalau istilah sederhananya reformasi birokrasi ya perubahan. Berarti benar ya Pak, reformasi itu perubahan. Perubahan. Perubahan kalau kita bicara konteks reformasi birokrasi sebenarnya adalah upaya pemerintah ini untuk membuat pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Yang kedua, bagaimana pemerintahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Terus yang ketiga, bagaimana pemerintah ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya terkait dengan akuntabilitas kinerja melalui implementasi good governance. Sistem pemerintahan yang baik lah gitu loh, sederhananya seperti itu. Good governance ya Pak ya, kuncinya di situ. Iya. Meningkatkan kualitas instansi atau pemerintahan sendiri Pak ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Berarti reformasi birokrasi ini dilakukan oleh semua lembaga pemerintahan. Semua lembaga pemerintahan di Indonesia seharusnya melakukan. Karena itu sudah amanah, ada amanah undang-undang yang mewajibkan semua lembaga pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Kan sudah menjadi agenda nasional nih. Jadi bukan hanya Badan POM, bukan hanya Badan semuanya, semua instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Sampai pemerintah daerah juga melakukan? Iya, sampai pemerintah daerah, sampai kabupaten kan semuanya diukur. Dalam hal ini yang melakukan evaluasi Kementerian PAN dan RB ya. Oke, berarti kurang lebih Pak, reformasi birokrasi itu adalah capaian ya Pak ya, atau indeks apa? Kalau kita bicara program apa sebenarnya reformasi birokrasi itu program, di dalamnya ada proses. Tapi setiap program dan proses itu kan seharusnya ada indikator kinerjanya. Nah, kalau kita bicara konteks reformasi birokrasi itu ada indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur seberapa bagus atau seberapa komit sebuah instansi lembaga melaksanakan reformasi birokrasi itu melalui indeks reformasi birokrasi gitu. Reformasi birokrasi. Kita singkat RB aja, BB. Iya, RB. Benar, ada RB, itu sebenarnya program, tapi ada indikatornya yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasinya, yaitu tadi indeks. Tapi bisa dibilang RB itu standar nggak Pak? Jadi ibarat ketika mencapai RB, berarti sudah sesuai SOP minimal untuk dikatakan baik. Bisa dibilang gitu nggak Pak? Iya, sebenarnya dilihatnya dari indeks. Indeksnya ya? Iya, indeks itu nanti ada yang grade-nya A, ada yang grade-nya B, ada yang grade-nya BB. Itulah dari indeksnya itu nanti levelnya berapa, itu nanti kita dapat memberikan evaluasi atau setidaknya penilaian apakah reformasi birokrasi di kementerian atau lembaga ini sudah bagus atau tidak. Ya, berarti semua dari lembaga pemerintahan tadi, mulai dari pusat sampai daerah, melaksanakan RB. Yang berbeda adalah grade-nya tadi. Grade-nya. Kalau acuannya, aturannya sama semua lembaga. Semuanya melaksanakan perubahan di 8 area perubahan reformasi RB gitu, kita sebut RB ya. 8 area RB gitu loh. Tapi kan evaluasi setiap area perubahan beda-beda setiap kementerian lembaga. Itu gitu. Kalau standarnya sama, acuannya sama. Banyak berita miring Pak tentang PNS itu nggak kerja atau di instansi kerja itu kerjanya cuma ngerokok, sholat, pulang gitu kan. Ada banyak itu ya. Sholat alhamdulillah. Oh iya, sholat alhamdulillah. Kalau nggak sholat gimana gitu kan. Nah, mungkin orang-orang atau badan pemerintahan yang melaksanakan yang tadi dibilang berita miring itu Pak, berarti mungkin mereka belum melaksanakan RB dengan baik. Apa bisa dibilang gitu? Iya, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi pegawai tersebut belum paham terkait dengan agenda reformasi birokrasi ini sendiri gitu. Oh iya, kembali lagi Pak ya, yang melaksanakan RB kan unit instansi. Berarti yang melaksanakan instansi itu sendiri Pak? Iya, kalau kita bicara instansi kan di dalamnya ada orang.
Iya. Instansi nggak mungkin jalan sendiri, yang menjalankan siapa? Ya orangnya gitu. Jadi kalau misalkan kita Oke. bicara siapa sih yang melaksanakan reformasi birokrasi, ya orangnya. Orangnya dalam hal ini ya pegawainya gitu. Bukan cuma pimpinan. Iya bukan cuma pimpinan Bukan. dong gitu kan, area reformasi birokrasi Iya, kan iya. nanti ada 8 area. Kalau hanya pimpinannya dan bawahnya enggak, kita Oke, gimana berarti bisa reformasi berhasil? birokrasi diturunkan dari pusat ke instansi masing-masing, Heeh, ke unit kerja, betul. yang pada akhirnya nanti langsung ke pegawai Iya, masing-masing. jadi itu program nasional, dari masing-masing program nasional nanti turun ke masing-masing instansi lembaga memiliki program lagi gitu, sampai turun ke masing-masing unit kerja gitu. Dan semuanya Iya, iya. wajib melaksanakan Wajib ya, program, Pak ya? wajib Wajib. melaksanakan iya, Oke. melaksanakan itu. Berarti catatan di sini adalah pegawai wajib Wajib paham tentang RB. iya, wajib melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk dapat melaksanakan yang pasti yang pertama adalah Harus paham. paham dulu apa itu RB, dan yang kedua adalah mendukung terkait dengan program-program RB lah. Untuk mendukung kan juga harus tahu dulu apa sih program RB di setidaknya di kementerian lembaganya atau minimal banget di unit kerjanya. Berarti penting, Pak. Garis Penting. besar isi adalah paham ya, Pak ya, Ya, gitu. paham program RB di unit kerjanya dia, minimal di unit kerjanya. Iya, Kalau dia iya. paham di level lembaga, alhamdulillah, apalagi level nasional. Oke, tujuannya baik Pak. Tujuannya kita buat seperti ini adalah biar pegawai-pegawai yang tidak paham itu Pak akan jadi lebih paham Iya, RB itu apa. betul. Ada Pak cerita dari orang-orang juga bahwa masuk ke salah satu apa tadi area perubahan Heeh, selama setahun 2 tahun, tapi dia nggak ngerti Pak. betul. Dia itu pokjanya itu apa. Iya, Kemudian di RB itu apa ditanya nggak ngerti. Gitu. iya, Semoga dengan lihat ini paham ya Pak ya. iya. Bahwa pegawai jadi paham tentang RB. Iya, pegawai sadar dulu, Mm-mm. awareness dulu, dan nanti harapannya dia ada keinginan untuk memahami. Kalau sudah keinginan untuk memahami, akhirnya belajar, Iya. terus paham minimal apa sih yang dilakukan di unit kerjanya terkait dengan RB ini, terutama di masing-masing pokjanya. Setelah itu mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi itu sendiri. Iya, iya. Tadi disebut tentang perubahan ya Pak ya, 8 area 8 perubahan. area perubahan. Oke, berarti jelas dalam RB ini ada 8 area Area perubahan yang dilaksanakan oleh Kementerian lembaga, Kementerian level kementerian lembaga kalau kita bicara 8 area perubahan. Tapi di sini juga ada tuh yang namanya pembangunan zona integritas. pembangunan zona. Itu ada 6 integritas. area perubahan. Itu ada kaitannya dengan RB Ada ya Pak ya? kaitannya gitu loh kalau ya. Jadi sebenarnya 6 area perubahan di zona integritas itu semuanya ada di menjadi bagian dari 8 area perubahan. Sama gitu. Ada dua yang membedakan tadi. Oke, iya, iya, iya. Baik. Berarti memang untuk mencapai suatu standar tertentu yang dibilang RB tadi, itu perlu dukungan semua stakeholder, di mana ada pegawai juga. Betul. Wajib betul. paham dulu, baru Betul. mendukung. Iya, betul. Oke, berarti jelas bahwa di sini pelaksananya atau pelakunya itu ya pegawai itu sendiri. Iya. Tidak bisa dilaksanakan oleh pimpinan. Iya. Hanya pimpinan maksudnya, tidak. Iya bisa. betul. Pimpinan dalam hal ini kan nanti berperannya sebagai, kalau kita bicara perubahan itu ada istilahnya sponsor perubahan, ada istilahnya pemimpin perubahan. Nah, dalam hal ini itu harapannya yang namanya pimpinan itu bisa menjadi pemimpin perubahan, sponsor perubahan, sekaligus role model di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri gitu. Oke, Dan iya. pegawai dalam hal ini mendukung apa yang menjadi program dalam reformasi birokrasi itu sendiri. Oke. Pimpinan mengarahkan, pegawai ikut mendukung dan melaksanakan. Betul. Kuncinya semua adalah paham dulu. Paham Benar, dulu paham dulu. gitu. Paham Iya, dan iya. mau ya. Setelah paham mau. Oh iya, iya, iya. Mau Paham. ikut bergerak gitu. Paham nggak mau ikut bergerak sama saja. Oh iya, banyaknya Pak ya, paham Iya. ngerti RB itu apa, tapi oh, ya udah Alah, gitu, ya ada udahlah, juga. sebatas tahu kok gitu. Di tempatmu ada RB? Ada gitu. Paham? Paham. Kamu ikut nggak? Banyak ya, ada ya Pak ya? Ada. Banyak ada. enggaknya nggak tahu, tapi Oh iya, ada. ada. Baik, baik. Oke, berarti tadi disebutkan bahwa yang yang melaksanakan adalah pegawainya itu sendiri. Iya betul. Nah, terus mulai kapan Pak pegawai itu harus mendukung RB masing-masing instansi? Iya. Unit kerja dulu ya, unit kerja kemudian instansi sampai nasional. Iya, kalau kita bicara mulai kapan, kita bicara konteks Badan POM. Kebetulan kan kita di Badan POM sendiri mengharapkan sejak masuk menjadi CPNS sudah mulai paham terkait dengan RB. Makanya salah satu materi di dalam orientasi RB, di dalam orientasi CPNS adalah reformasi birokrasi gitu loh. Makanya kalau misalnya kita bicara mulai kapan, ya mulai pegawai tercatat sebagai pegawai sebuah instansi lembaga seharusnya saat itu juga mulai melaksanakan reformasi birokrasi. Ya. Berarti kalau yang bisa dilaksanakan sama teman-teman pegawai ini adalah ikut maksudnya melakukan di salah satu area perubahan itu,
atau ya dukungan seperti apa yang bisa dilakukan maksudnya? Oke, setidaknya pegawai bisa menunjukkan dari perilaku sehari-hari terkait dengan program reformasi birokrasi gitu loh. Mm-mm. Contoh simpelnya adalah terkait dengan ada salah satu program di dalam area perubahan manajemen perubahan itu adalah terkait dengan perubahan mindset. Perubahan mindset. Perubahan mindset menjadi berpikir positif terkait dengan pekerjaan. Terus setelah itu juga culture set, bagaimana berpikir terbuka terhadap perubahan. Nah itu kan semua pegawai bisa berperan terkait dengan itu. Itu sudah merupakan dukungan ya Pak? Iya itu, RB ya Pak? simpel itu aja sih, nggak perlu berpikir harus Iya, ikut iya. terlibat di dalam sebuah program yang wow gitu. Kan misalkan contohnya dari pelayanan publik, Mm-mm. ada masyarakat datang bertanya terkait dengan layanan kita, terus kita tahu menjelaskan, setidaknya kita bisa menunjukkan, oh tempat gedungnya di sini itu sudah menjadi bagian dari program pelayanan publik, di mana tadi salah satu sasaran RB adalah peningkatan pelayanan Itu publik. sudah dukungan RB ya Pak ya? Itu sudah dukungan RB, setidaknya membantu masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu loh. Oh baik-baik. Berarti ini luas ya Pak ya? Ketika RB itu memang dilaksanakan dan dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada, itu berarti peningkatannya bukan cuma nilai dari instansinya ya Pak ya, tapi Iya. perilaku semuanya Iya, jadi bagus. harapannya kalau kita bicara terkait dengan RB sebenarnya harapannya bukan nilai indeks tadi. Kalau indeks tadi kan sebenarnya hanya indikator saja gitu loh. Tapi sebenarnya adalah bagaimana bukan masyarakatnya, bagaimana pegawai itu bisa merubah dari sistem kerja yang dia lakukan. Mulai yang dulunya mungkin tadi disampaikan ada yang pegawai datang terus tadi menyampaikan nih nggak kerja Iya, gitu. iya. Setidaknya dia sadar bahwa ada akuntabilitas kinerja yang dia harus pertanggungjawabkan dari setiap gaji, sehingga dia datang fokus kerja melaksanakan tugasnya. Terus tadi terkait dengan pelayanan publik juga ada masyarakat yang datang, dia bisa membantu apa kayak gitu. Terkait dengan manajemen perubahan juga dia ikut berpartisipasi memberikan berita-berita yang positif Iya. atau itu pun juga menjadi bagian dari program reformasi birokrasi dan mendukung meskipun tidak terlibat langsung Iya, di dalam sebuah Benar, SK tim gitu ya, nggak harus Iya. juga sih. Berarti ini saya bilang ini luar biasa ya Pak ya. Uh-uh. Ketika RB itu memang dicapai dengan maksimal gitu, seinstansinya bagus, SDM-nya pun bagus gitu. Iya, Nggak akan ada harapannya seperti rasanya berita-berita miring yang tadi saya bilang itu Pak, yang tadi Betul. PNS itu nggak kerja. Itu betul. nggak ada lagi dong ya. Harusnya semua kalau melaksanakan RB dengan benar, Uh-uh. itu sudah mencapai tingkat, ya PNS bisa apa ya Pak? Benar-benar bagus ya Pak ya? Iya, setidaknya harapannya sih sebenarnya seperti itu. Iya, Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan profesionalisme kerja PNS juga gitu loh. Bagaimana 8 area perubahan itu mulai dari manajemen perubahan, mulai dari terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, mulai dari manajemen SDM, pelaksanaan manajemen SDM yang baik, dan juga mulai dari implementasi terkait dengan tata laksana. Tata laksana itu kita bisa nyebutnya terkait dengan tata kerja pegawai yang baik gitu, atau bagaimana kita bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui pengawasan pelaksanaan praktek-praktek di dalam pemerintahan yang baik, dan yang terakhir sampai ke pelayanan publik. Kalau semua pegawai paham dan melaksanakan apa yang menjadi program-program dari area perubahan tersebut sih, saya sih yakin, sih optimis bahwa citra PNS yang tadi agak kurang baik, setidaknya bisa menjadi baik lah di Iya, mata luar masyarakat. biasa banget sih Pak. Iya, Tadi disebutkan 8 area perubahan sama Pak Ari. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di kesempatan lain ya. Kita nggak akan lebih dalam lagi Pak. betul, Kita betul, tentang RB-nya saja itu apa. betul, Teman, betul. titik yang saya jadi fokus itu Pak, memang luar biasa ya Pak. Kalau RB ini benar-benar kita capai gitu kan. Iya, saya sendiri optimis Iya. kalau RB ini benar-benar dilaksanakan oleh semua pegawai. Jadi mindset bahwa RB ini miliknya pegawai yang masuk ke dalam tim SKRB seharusnya sih nggak ada. Mindsetnya yang dibangun seharusnya RB ini milik semua pegawai, dan semua pegawai bertanggung jawab untuk kesuksesan reformasi birokrasi. Ya. Berarti memang ya luar biasa saya bilang tadi itu Pak ya. Dan ini memang harus ditanamkan di setiap pegawai ya Pak, bahwa bukan hanya yang ada di SK, yang tadi Iya, Pak Ari bilang ya. betul, betul. Kalau namanya tidak ada di SK bukan berarti dia tidak perlu mendukung RB. Iya, Semuanya harus ikut. iya, karena RB ini kan sebenarnya saling terkait satu sama lain. Pada saat di pegawai yang ada di SK kerja serius untuk mendukung RB, tapi nanti kalau misalkan ada pegawai yang tidak, misalkan masih KKN kan, masih korupsi kah, masih kolusi atau nepotisme, kan juga nggak berhasil juga programnya itu. Jadi ya kembali lagi dukungan semua pihak dalam hal ini gitu loh, bahwa ini adalah program yang penting di mana semua harus terlibat, dan
setiap pegawai seharusnya memiliki rasa tanggung jawab untuk ini program saya dan saya harus menunjukkan, mendukung bahwa ini harus berhasil. Karena kalau kita bicara ini berhasil, dampaknya pun bukannya ke saya, tapi instansi ini nanti akan meningkat kualitasnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga gitu terhadap pemerintah itu sendiri. Oke, RB itu penting, RB itu luar biasa, dan RB ini bukan gimmick ya Pak ya? Bukan dong. Bukan, wah PNS punya RB untuk meningkatkan citranya, bukan, tapi memang untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya Pak ya? Betul, betul. Bukan Jadi tadi gimmick. 3 sasaran tadi. Iya. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Iya. Yang kedua, bagaimana pemerintah ini meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemerintah ini meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui penerapan good governance tadi. Jadi 3 sasaran ini, pemerintah yang bersih, pelayanan publik yang prima, dan good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja. Oke. Ini bukan cuma buat Badan POM, tapi semua pemerintah atau lembaga pemerintahan ketika menjalankan RB dengan baik, maka nggak ada lagi yang namanya instansi yang nggak kerja segala macam, nggak ada. Karena semuanya lingkungannya baik dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya masing-masing. Betul. Oke. Dan kembali lagi Pak, kalau dibilang kapannya tadi itu mulai dia tercatat sebagai pegawai. Kalau pertanyaannya di mana Pak? Di mana mereka melaksanakannya? Berarti kan kalau kita ngomong PNS bukan cuma di kantor ya Pak ya? Iya. Di mananya kalau dimanapun, kapanpun, dan dimulai dari diri pegawai itu sendiri saja gitu. Tidak perlu menunggu dari orang lain, tapi dari diri masing-masing pegawai. Mulai dari mana? Dari saya pribadi. Di mananya, dimanapun gitu loh. Karena kalau kita bicara pegawai di dalam lingkungan masyarakat pun dia kan tetap akan dianggap sebagai pegawai. Bagian status dari pegawainya melekat ya Pak ya? Bagian dari instansi pemerintah, dan dalam itu juga kita harus menunjukkan tadi bagaimana kita bisa menunjukkan sebagai seorang abdi negara yang menjunjung tinggi tadi tidak KKN, membantu masyarakat dalam hal ini pelayanan publik, dan kita juga harus menunjukkan terkait dengan tadi kapasitas, kapabilitas melalui akuntabilitas kinerja tadi. Ya, luar biasa. Saya sendiri sebenarnya baru tahu ya Pak ya tentang RB sedalam ini. Dari dulu saya pernah tahu memang RB disebutkan dalam rapat, ada dalam peraturan, nama saya dalam SK begitu kan. Cuma untuk sedalam ini tentang reformasi birokrasi itu apa? Iya. Kayak saya baru paham. Dan harapannya orang-orang yang mendengarkan ini pun akan lebih paham dan bisa mendukung RB di tempatnya masing-masing. Iya, betul. Dan saya sih berpesannya reformasi birokrasi ini sebenarnya bukan tujuan, tapi ini proses. Sehingga jangan mengharapkan setelah saya melakukan ini selesai. Tapi enggak. Ini proses yang terus akan kita lakukan. Ujung-ujungnya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pemerintahan ini. Bukan usaha sporadis di awal, tapi jadi gaya hidup lah ya. Gaya kerja mungkin. Iya, betul. Jadi proses sebenarnya, kalau saya melihat sih sebenarnya proses. Kalau tadi saya menyebut terkait dengan indeks, level, itu kan hanya sebuah indikator yang menunjukkan kualitas. Tapi tidak berhenti setelah nilainya sekian, enggak. Tapi proses perbaikan ini harus tetap kita lanjutkan. Gitu. Ya. Terakhir Pak, tips atau saran atau mungkin masukan dari Pak Ari untuk teman-teman pegawai dimanapun berada. Betul. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan agar mendukung RB di tempat masing-masing? Oke, yang pertama menurut saya adalah terbuka dulu deh. Terbuka. Kita harus berpikir terbuka gitu loh. Jangan langsung resisten dengar reformasi birokrasi langsung resisten apa ini berat, ribet. Tuh enggak, kita harus terbuka dulu. Kita mau memahami apa ini reformasi birokrasi gitu. Terus yang kedua adalah mau belajar. Setelah tadi terbuka, mau belajar terkait dengan reformasi birokrasi itu apa sih isinya, programnya apa saja gitu. Sehingga pegawai bisa mengambil peran. Terus selanjutnya adalah masing-masing pegawai, saya berharap sih bisa mengambil peran sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak perlu mulu-mulu harus terlibat di dalam 8 area perubahan tadi, enggak. Tapi dari hal-hal kecil, tugas sehari-hari, setidaknya dia bisa berperan mendukung reformasi birokrasi. Itu aja sih. Jadi terbuka, belajar, mau mempelajarinya, terus ambil peran. Tidak perlu peran sekecil apapun ambil peran. Itu aja sih. Oke, luar biasa Pak. Obrolan mungkin udah sampai berapa menit, saya kurang lihat mungkin 20 menit ya Pak ya. Iya, tentang reformasi birokrasi.
harapannya dengan mendengarkan ini atau kita melaksanakan ini, obrolan itu beda ya dengan rapat-rapat yang dilakukan oleh para pimpinan yang biasanya anggota cuma duduk dan mendengarkan. Harapannya dengan mendengarkan ini sedikit lebih paham tentang RB itu Betul. apa. Dan ini teman-teman, tentang RB ini itu bukan gimmick. Kemudian kalau ada di luar sana yang menghina rekan-rekan semua yang kerja di instansi pemerintahan, apa itu PNS, apa kerja di instansi pemerintahan tidak kerja, tingkatkan saja. Kita punya RB dan jelaskan itu apa RB. Mungkin itu cukup ya Pak ya. Betul, betul, Oke, betul, luar betul. biasa. Terima kasih Pak Ari Masih waktunya. sama-sama. Ya, Iya, kita semoga yang mendengarkan ini bisa lebih terbuka, betul. mau belajar dan Betul. bisa memberi dukungan meskipun sedikit Iya, untuk ambil masing-masing. peran tadi ya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih teman udah mendengarkan kita tentang obrolan tentang RB itu apa. Semoga teman-teman tercerahkan, rekan-rekan semua tercerahkan, dan ini untuk orang-orang di luar instansi pemerintahan juga semoga paham bahwa kita dari instansi pemerintahan juga punya namanya program RB dan ini bukan gimmick. Kita melaksanakan dan kita menuju semoga agar instansi pemerintahan ini lebih baik ke depannya. Gitu ya Pak. Amin, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ari atas kehadirannya dan obrolan kita. Sampai ketemu lagi, kita akan di waktu yang lain kita akan membahas tentang 8 area perubahan yang dijalankan oleh Pak Ari lebih dalam nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.